Mitra bisnis saat ini mulai banyak terlihat proyek-proyek di daerah seperti penambalan jalan, pengerukan parit, pengecatan marka jalan, dan sejenisnya. Hal ini biasanya pertanda kalau kita sudah mendekati akhir tahun. Ada komentar, kemana saja pemerintah daerah mulai dari awal tahun? Kenapa harus menunggu akhir tahun untuk menjalankan proyek-proyek secara serempak, sehingga banyak membuat macet di mana-mana? Padahal kalau proyek itu dilakukan bertahap, bisa mencegah kemacetan dan keruwetan di jalanan saat ini. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, August Hamonangan dalam Topik of the Day, Pas FM. Baik Pak August, bagaimana komentarnya mengenai hal ini Pak? Ya, jadi kalau dari kami, fraksi PSI ya, khususnya juga terkait dengan badan anggaran, ya baik yang juga itu terkait bidangnya, kebanyakan itu infrastruktur Komisi D, kami protes. Ya, protes keras, ya kami komplain karena pada saat memang kita membahas anggaran untuk yang namanya anggaran perubahan, ya. Jadi anggaran perubahan itu bisa perubahan untuk penambahan maupun perubahan untuk pengalihan. Yang sangat kami sayangkan ada beberapa dinas ini mengejar akhir tahun, memaksakan ya dengan mendapatkan anggaran perubahan itu memaksakan proyek-proyek yang selama ini kita lihat di lapangan itu mengakibatkan kemacetan, makin macet, Jakarta makin macet. Kemudian juga mengakibatkan banyaknya tumpukan-tumpukan dari misalkan katakanlah pembangunan baik itu saluran air ya, itu seperti di Kebonbaru ya, di Tebet, itu sampai sekarang selain dia kerjaan menumpuk, sampai sekarang dampaknya terasa bagi pengguna jalan ya, masyarakat itu selalu mengeluh, ada yang sampai anjlok karena terkena tadi bangunan yang masih rapuh gitu, saluran airnya. Dan juga UMKM ini hampir 1-3 bulan ini berkurang pembelinya. Itu juga karena diakibatkan selain kemacetan tadi tentunya pembeli sungkan kalau datang ke situ, misalkan katakanlah warung-warung makanan ya, warteg kan kalau melihat bahwa di situ banyak tumpukan debu gitu ya, banyak misalkan genangan air, kan jadi merasa kurang nyaman ya kalau berhenti di UMKM tadi, apakah itu kuliner atau mungkin katakanlah membeli sembako. Nah, itu mengakibatkan omsetnya berkurang. Saya bahkan sudah menyampaikan hal ini berkali-kali ya pada saat rapat komisi, bahkan kita komplain sampai ke wali kota untuk wilayah Jakarta Selatan. Tapi bagaimana dengan peran pengawasan dari DPRD, Pak? Ya, yang jelas memang kami kan punya hak untuk mengawasi ya, pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat, artinya dari APBD perubahan tadi, ini kan namanya hak ya, Mas ya. Kadangkala teman-teman beranggapan kalau hak kan ya tergantung di dewannya gitu. Nah, bagi kami fraksi PSI ya hak ini kami gunakan, salah satunya seperti saya katakan tadi, saya berapa kali komplain, bahkan menyampaikan ya pembangunan yang dijalankan itu jangan malah meresahkan. Jangan misalkan dibuat spanduk, mohon maaf jalan Anda terganggu, memakai jalan lain. Ini kan jadinya membuat masyarakat ya, warga pengguna jalan itu kan harus patuh gitu. Harus patuh padahal ya dia dikondisikan seperti itu. Tentunya ini kan juga kalau mau kita tarik misalkan dari katakanlah pelayanan publik yang harus dilakukan, kan jangan sampai itu tadi meresahkan, mengganggu. Nah, ini yang harus dipikirkan ke depan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebaiknya juga memang kalau dari sisi penyampaian perlunya perubahan itu juga perlu dikaji lagi. Menurut saya lebih baik katakanlah di tengah bulan ya, di tengah bulan itu ya bulan Juli harusnya di situ sudah mulai ini dilakukan pembahasan APBD perubahan. Jadi kadang-kala APBD perubahan itu di bulan Oktober, setelah bulan Agustus. Jadi ini ya dipaksakan jadinya. Secara teknis ada juga memang ya pembangunan sedang dijalankan, kemudian bisa selesai sebelum akhir tahun, bisa selesai misalkan di Oktober atau di November. Tapi kebanyakan ya seperti tadi Mas juga menyampaikan itu menumpuk kebanyakan, jadi kayak kejar target gitu. Nah, inilah yang kadang-kala menurut saya ya, mewakili fraksi PSI, ini bukan hanya masalah kejar target,
supaya tidak menjadi penilaian untuk pembelanjaan gitu ya, mengurangi program yang mereka sampaikan untuk di 2024. Tapi kan yang paling dirasakan itu dampaknya oleh masyarakat. Nah, akhirnya program atau pembangunan yang dijalankan itu malah mengecewakan kan. Awal-awalnya mengecewakan, katakanlah ya kepatuhan ini kan ada ukurannya juga. Jangan dipaksakan, padahal itu ya sudah mengganggu lingkungan, antar anak sekolah, misalnya ibu-ibu, emak-emak jadi terganggu, juga anak-anak yang leluasa harusnya pulang pergi sekolah, malah juga ya besar kemungkinan terlambat gitu, kena macet. Nah, ini harus serius diperhatikan, dan kami sebagai bentuk pengawasan ya meminta kepada PJ Gubernur, jajarannya di dinas terkait, yaitu jangan lagi menganggap hal ini udah budaya, udah biasa gitu. Sebaiknya itu tadi saya katakan, perubahan anggaran di pertengahan tahun ya bisa memasuki semester kedua, dan ya dituntaskan juga memang pembangunan yang prioritas. Jangan juga dipaksakan dengan program atau proyek yang mengada-ngada gitu. Nah, ini juga sangat kita sayangkan kalau hal itu terjadi. Pengawasan tetap dijalankan ya oleh kami, tentunya fraksi PSI. Artinya ya dengan pengawasan ini kami meminta dilakukanlah perbaikan-perbaikan supaya warga juga merasakan program pembangunan yang dijalankan ya benar-benar mengikuti kebutuhan dari warga terkait dengan lingkungan, jangan sampai terganggu. Demikian anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, August Hamonangan dalam Topik of the Day Pas FM. Saya Ari Yudhistira.